Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan subbab transformasi geometri pada subbab refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Refleksi ini kata umumnya biasa disebut dengan pencerminan. Artinya dia tidak merubah bentuk, hanya memindahkan titik pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Nah, refleksi itu ada apa saja? Mari kita pelajari pada media pembelajaran yang telah Bu Div buat. Oke, balik lagi bersama Ibu Divya. Di sini sudah di kiri Ibu Divya sudah ada media pembelajaran yang telah Bu Div buat. Nah, kita di sini akan mensimulasikan bagaimana refleksi titik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan min 2, dan yang terakhir adalah terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, yang pertama adalah refleksi titik. Di sini ada titik 3,4. Baik. Yang pertama, kita coba cari refleksi terhadap garis atau terhadap sumbu X. Oke, di sini ada 3,4 ya, ingat. Lalu kita coba klik refleksi terhadap sumbu X. Di sini kita klik refleksi terhadap sumbu X dan kita lihat. Nah, sumbu X-nya sebagai cermin. Awalnya dia itu adalah 3,4, lalu direfleksikan terhadap sumbu X menjadi aksennya atau bayangannya adalah 3,4. Dapat kita ketahui di sini yang berbeda adalah siapanya? Y-nya ya. Nah, sehingga rumus umum untuk refleksi terhadap sumbu X adalah ketika ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y. Oke. Nah, itu ya, ingat ya, sumbu X sebagai cermin. Nah, selanjutnya bagaimana kalau refleksi terhadap sumbu Y? Oke, kita cari ya. Kita reset posisi dulu. Dengan hasil yang sama, dari titik awal yang sama yaitu 3,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y-nya sebagai cermin hasilnya adalah negatif 3,4. Oke, awalnya 3,4 direfleksi terhadap sumbu Y, aksennya adalah menjadi min 3,4. Siapanya yang berbeda? Yaitu X-nya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ketika ada titik X, Y direfleksi terhadap sumbu Y, maka hasilnya yang berubahnya adalah X-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sekarang kalau refleksi terhadap titik pusat 0,0 ya. Oke, kita reset posisi lagi. Di sini ada titik 3,4 dan di sini berarti sebagai titik 0,0-nya atau titik pusatnya sebagai cermin ya. Kita coba klik. Oke. Nah, maka hasilnya menjadi min 3,4. Artinya apa? Nah, 3,4 ketika direfleksi terhadap titik 0,0, maka aksennya menjadi min 3,4. Siapa yang berubah? Itu dua-duanya ya. Berarti ketika ada X, Y direfleksi terhadap titik 0,0, maka aksennya menjadi min X, min Y. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah 0,0 kita reset posisi lagi ya. Nah, tadi terhadap sumbu X sudah, terhadap sumbu Y sudah, terhadap titik 0,0 sudah. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X.
Nah, kalau terhadap garis sama Y sama dengan X, berarti kita buat dulu garisnya. Nah, garisnya itu yang kuning. Artinya apa? Garis yang kuning ini terjadi ketika X-nya 1 maka Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, ditarik garis. Nah, dilihat di sini bahwa awalnya dia itu adalah 3,4. Lalu direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka aksennya menjadi 4,3. Ayo, kira-kira apa yang berubah? Yap, betul sekali. Antara X dan Y-nya ditukar, sehingga ketika ada titik X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya menjadi Y, X ya. Perhatikan dia ditukar. Tuh, asalnya 4,3 jadi asalnya 3,4 jadi 4,3 ya. Oke, selanjutnya kita reset posisi lagi. Yang kelima adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau terhadap garis Y sama dengan min X, awalnya misalkan X-nya itu 1, berarti Y-nya itu min 1. Ketika X-nya 2, berarti Y-nya min 2. Lalu kita tariklah garis. Nah, sehingga terjadi garis yang warna kuning. Nah, dilihat di sini kalau awalnya itu adalah 3,4, direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang warna kuning ya garisnya itu, maka aksennya menjadi apa? Min 4, min 3. Kira-kira apa yang berubah? Kalau tadi mah kalau yang Y sama dengan X mah dia asalnya itu 3,4 jadi 4,3. Kalau misalkan terhadap garis Y sama dengan min X mah 3,4 jadi min 4,3. Nah, betul sekali. Jadi sudah dibalik dikasih negatif ya. Tuh. Berarti aksennya menjadi min Y, min X ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita reset posisi dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau terhadap garis X sama dengan min 2? Kalau terhadap garis X sama dengan min 2, itu artinya garis dari titik min 2, X-nya sama dengan min 2, ditarik garis sehingga membentuk seperti ini. Nah, tuh. Ini kan min 2 nih asalnya nih. Ya, asalnya min 2. Lalu ditarik garis. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oh, ternyata asalnya 3,4 menjadi min 7,4. Dari mana itu terjadi? Oke, kita coba cari tahu ya. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan H misalkan ya. Nah, di sini contoh X-nya sama dengan min 2. Berarti min 2 ini sebagai H ya. Nah, ini sebagai H. Nah, selanjutnya awalnya itu ada titik 3,4. Direfleksi terhadap garis X sama dengan min 2. Aksennya menjadi min 7,4. Nah, seperti itu. Kira-kira dari mana ya? Nah, kita punya ide untuk mencari kenapa awalnya, kan di sini coba perhatikan, kalian perhatikan. Yang berubah itu hanya siapanya kalau di sini? Hanya X-nya saja ya. Sementara Y-nya tetap ya, 4. Kita coba cari tahu kenapa dari 3 bisa jadi min 7. Nah, dengan menggunakan nilai H maupun nilai dari X dan Y-nya. Nah, kalau kita selidiki ya, kita bisa mendapatkan min 7 itu dari mana? Nah, kita coba ya. Oke, kita coba. Oke. Awalnya itu A-nya 3,4. Anggap ini sebagai ini X, ini Y ya. Lalu
direfleksi terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, supaya bisa jadi min 7,4, Ibu punya ide. Nih H, Ibu punya ide yaitu dengan apa? Aksen yang X-nya diperoleh dari 2 kali nilai H-nya dikurangi nilai X-nya sama dengan ini Y-nya. Nah, kita coba ya, berarti aksennya itu adalah 2 dikali H-nya itu min 2, dikurangi X-nya adalah 3, Y-nya itu 4. Y-nya mah tetap ya sama ya. Berarti aksennya menjadi min 2 kali min 2, min 4, min 3,4. Berarti aksennya menjadi min 7,4. Sesuai ya, ini sesuai dengan yang awal ya. Oke, nah jadi bisa dapat disimpulkan ya, ketika misalkan ada titik A, X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka aksennya menjadi 2H dikurangi X, sementara Y-nya tetap. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita mau refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, yang terakhir ya. Garis Y sama dengan 3. Refleksi garis refleksi terhadap misalkan seperti itu, Y sama dengan H. Nah, di sini contoh Y-nya sama dengan 3. Berarti kalau kayak gitu ini menjadi H-nya. Ya. Oke. Itu tuh sebagai H-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba klik. Awalnya ada 3,4. Lalu garis Y sama dengan 3 itu didapat dari mana? Ambil garis ambil titik Y sama dengan 3. Nih, ini kan 3 nih. Ini 1, 2, 3 ya. Ini kan 1, 2, 3. Nah, ini kan ini nih. Ibu tandain ya. Ini kan 1, ini 2. Ini 2, ini 3 kan. Nah, ditarik garis yang melalui si Y sama dengan 3 gitu. Maka dari itu diperoleh yang warna kuningnya garisnya ya. Oke, sip. Nah, ternyata awalnya itu adalah 3,4 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 3 menjadi apa aksennya? 3,2. Apa yang berubah? Yang berubah adalah Y-nya ya, sementara yang X-nya tetap. Nah, dari mana? Sama seperti sebelumnya, kita coba cari tahu dulu ya. Nah, cara cari tahunya gimana? Awalnya A-nya itu adalah 3,4 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, sama seperti itu tadi. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Dan ini sebagai H ya. Oke. Nah, kita coba rumus yang tadi ya. Berarti aksennya itu karena yang berubah adalah Y-nya, maka yang X-nya itu tetap ya. Dan Y-nya itu yaitu pakai, kita coba dengan rumus 2 dikali dengan H-nya dikurangi Y-nya sekarang mah ya, karena Y yang berubahnya. Kita coba ya, berarti aksen sama dengan X-nya itu adalah 3, 2 H-nya itu adalah 3, dikurangi Y-nya itu adalah 4. Berarti aksen sama dengan 3, 2 kali 3, 6 kurang 4. Berarti aksen yaitu 3,2. Sesuai ya, sesuai. Ketika X dan Y-nya 3,4, maka aksennya adalah 3,2. Baik, itu semua tentang refleksi ya. Berarti kita mau memperoleh rumus apa? Memperoleh rumus ketika ada titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka
aksennya menjadi X-nya tetap tapi Y-nya yang berubah 2H min Y. Sip. Baik, berdasarkan uji atau simulasi yang tadi kita lakukan, maka diperoleh ketika dia direfleksikan terhadap 0,0, maka yang berubah itu X dan Y-nya. Jadi min X, min Y. Ketika terhadap sumbu X berarti Y-nya yang berubah menjadi asalnya Y jadi min Y. Ketika terhadap sumbu Y berarti X-nya yang berubah, asalnya X menjadi min X. Ketika terhadap garis Y sama dengan X, maka ditukar asalnya X, Y menjadi Y, X. Dan ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka udah ditukar jadi dikali negatif ya, asalnya X, Y menjadi min Y, min X. Dan ketika dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat X-nya dia berubah, asalnya X menjadi 2H min X ya. Terus ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubah adalah Y-nya, asalnya Y menjadi 2H min Y dan X-nya tetap. Nah, itu saja tentang refleksi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan tanyakan kepada Bu Divya. Terima kasih, mohon maaf apabila kurangan. Tetap semangat dalam belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.